Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Gibran Musal akan menjelaskan materi terkait teori perdagangan internasional. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam materinya, yaitu pertama kita akan membahas terkait pengertian perdagangan internasional. Jadi definisi perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Atau definisi lainnya, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kemudian dari definisi tersebut melahirkan beberapa manfaat bagi negara-negara yang melakukan perdagangan yang terdiri dari beberapa teori. Baik, sebagai contoh misalkan Jepang yang masih mengimpor gas alam cair atau disebut liquid natural gas dari Indonesia. Sebaliknya Indonesia mengimpor barang-barang modal dari Amerika untuk keperluan pembangunan industri. Baik, selanjutnya kita memasuki teori yang membahas terkait teori klasik. Yang pertama, jadi teori klasik ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kemanfaatan absolut atau absolute advantage, yang mana tokohnya adalah Adam Smith. Jadi teori yang dipaparkan oleh Adam Smith yaitu teori yang memusatkan perhatian pada variabel real. Example, nilai barang yang diukur dengan banyaknya tenaga kerja. Jadi semakin banyak tenaga kerja maka akan semakin banyak pula barang yang akan diproduksi. Jadi teori ini menganggap bahwa tenaga kerja adalah homogen. Kemudian teori klasik bagian yang kedua adalah kemanfaatan relatif atau comparative advantage, yang mana tokohnya adalah John Stuart Mill, yang mana teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan komoditas yang mengalami kerugian komparatif. Kemudian kita memasuki bagian yang ketiga adalah biaya relatif atau comparative cost, yang mana tokohnya adalah David Ricardo, yang mana titik pangkalnya ada pada teori tentang nilai atau value, yang mana perdagangan internasional akan timbul karena masing-masing negara memiliki komparatif biaya jangka. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan kebijakan perdagangan internasional. Jadi tujuan kebijakan perdagangan internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, melindungi produksi dalam negeri. Kemudian yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Baik, selanjutnya kita masuk dalam materi yaitu hubungan keunggulan komparatif dan biaya komparatif. Jadi terdapat hubungan antara keunggulan komparatif dan biaya komparatif. Jadi keunggulan komparatif berbicara tentang sejumlah tenaga kerja tertentu di masing-masing negara. Sedangkan biaya perbandingan berbicara tentang sejumlah output tertentu dan waktu yang berbeda antara negara. Kemudian kita bertanya-tanya, apakah terdapat kelemahan dalam teori klasik? Tentu jawabannya. Kenapa? Karena kelemahan teori klasik itu terdapat pada yang pertama adalah tenaga kerja heterogen. Kemudian yang kedua, mobilitas kerja tidak seperti yang diasumsikan. Kemudian yang ketiga adalah nilai suatu barang hanya diukur berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Jadi itu kelemahan teori klasik. Kemudian kita masuk dalam teori modern, yang mana dalam teori modern yang pertama, jadi dalam teori modern ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah faktor proporsi, yang mana tokohnya adalah Hackers dan Ohlin, yang mana dalam teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan terjadi jika terjadi perbedaan faktor produksi. Example, negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya, dan negara lainnya memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kesamaan harga faktor produksi.
yang mana perdagangan internasional mengakibatkan harga faktor-faktor produksi di beberapa negara. Kemudian yang ketiga, teori permintaan dan penawaran. Jadi dalam perdagangan internasional akan terjadi jika ada permintaan dan penawaran terhadap produk, barang, atau jasa di antar negara. Kemudian masuk ke poin yang keempat, yaitu kurva kemungkinan produksi dan perbedaan. Yang mana ekonomi internasional terjadi tergantung anggapan tentang ongkos alternatif yang digunakan. Kemudian poin yang kedua, jelaskan di sini dua kondisi yang diperhatikan. Terdapat biaya terbagi menjadi dua lagi, terdapat biaya tetap dan juga meningkatkan biaya. Itu dua kondisi yang harus diperhatikan. Kemudian kita masuk ke macam yang kelima, yaitu permintaan kurva atau kurva penawaran. Yang mana tokohnya adalah James Smith, yang mana berkaitan dengan teori keseimbangan. Baik, selanjutnya, jadi kelanjutan dari teori modern di atas atau dalam poin yang ketiga tadi, yaitu teori permintaan dan penawaran, itu terdapat asumsi teori dari permintaan dan penawaran tadi. Jadi asumsinya itu terbagi menjadi 7, yang mana yang pertama adalah persaingan sempurna, yang kedua adalah faktor produksi, yang ketiga adalah tidak ada ongkos angkut, yang keempat adalah kesempatan kerja penuh, yang kelima adalah tidak ada perubahan teknologi, yang keenam produksi dengan ongkos yang menaik, kemudian yang ketujuh tidak ada penerbangan modal. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor pendorong perdagangan internasional, yang mana terbagi menjadi 4, yang mana pertama adalah perbedaan sumber daya alam, adanya keanekaragaman geografis dan iklim. Yang kedua, perbedaan sumber daya manusia, mana kuantitas atau kualitas sumber daya manusia suatu negara dengan negara lain yang berbeda. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu keuntungan dari adanya spesialisasi. Kemudian yang keempat adalah selera atau diferensiasi produk. Jadi itu faktor pendorong perdagangan internasional. Jadi kita sekarang masuk jadi faktor perdagangan internasional tadi terbagi menjadi 8. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu perbedaan teknologi. Yang keenam adalah kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Yang ketujuh adalah perbedaan biaya produksi. Yang kedelapan adalah perbedaan sosial dan budaya. Baik, sekarang kita masuk ke faktor penghambat perdagangan internasional. Jadi terbagi menjadi 8 juga faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan proteksi oleh pemerintah. Yang kedua adalah apresiasi mata uang dalam negeri. Yang ketiga adalah kualitas sumber daya rendah. Yang keempat, perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko tinggi. Yang kelima, terjadinya perang. Yang keenam, proteksi wilayah regional. Yang ketujuh, proteksi wilayah. Yang kedelapan, jarak antar negara atau biaya transportasi. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teori Hecker-Ohlin. Jadi kita bertanya-tanya, siapakah yang memperkenalkan teori HO atau teori Hecker-Ohlin ini? Jadi teori HO diperkenalkan oleh Eli Hecker dan Bertil Ohlin. Jadi teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dalam teori keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua, kelemahan teori klasik perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam produktivitas kerja antar negara. Kemudian yang ketiga, teori HO penyebab perbedaan produktivitas. Mengapa? Karena adanya jumlah atau faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Contoh, hutan Indonesia dan Australia. Jadi adanya perbedaan karunia sumber daya antar negara. Dia proporsional faktor teori. Kemudian, model perekonomian dengan dua sektor asumsi. Yang pertama, ada dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Kita harus pegang betul-betul bahwasannya faktor produksi. Jadi sektor asumsi atau dua sektor asumsi dalam model perekonomian tidak lepas dari tenaga kerja
dan kapital. Kemudian yang kedua, ada dua barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang tidak sama, di mana yang satu lebih padat karya dan yang lain lebih padat kapital. Kita masuk ke poin yang ketiga. Ada dua negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara yang memiliki lebih banyak kapital yang bekerja, sedangkan negara yang lain memiliki lebih banyak tenaga kerja kapital. Teknologi tetap. Kemudian yang keempat, teknologi dianggap tetap. Kemudian kita masuk ke hipotesis teori HO atau teori Hackers-Ohlin. Yang mana hipotesis teori HO ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Kemudian yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga tenaga kerja di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat adalah perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialis produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Hackers-Ohlin. Jadi terdapat hipotesis atau kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Hackers-Ohlin. Yang pertama, berdasar teori HO atau Hackers-Ohlin, perbedaan harga barang yang terjadi karena adanya pernyataan atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut, so that use number factor production that have each masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan produksi. Jadi yang kedua, walaupun jumlah masing-masing faktor yang dimiliki masing-masing negara, sehingga perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Kemudian poin yang ketiga, teori HO masih merupakan teori perdagangan internasional statik komparatif, sehingga asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua variabel dalam perekonomian adalah statik, tidak berubah atau diasumsikan exogenous, perubahan ditentukan di luar model, padahal fakta yang terjadi adalah perubahan yang terus-menerus pada variabel dan perubahannya terjadi di dalam model endogenous. Kondisi yang menyebabkan aplikasi teori HO menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Oleh karena itu, teori hanya dapat menjelaskan kejadian perdagangan negara yang kaya tenaga kerja dengan negara yang kaya kapital, di mana hanya merupakan sekitar 40% dari volume perdagangan dunia. Kemudian kondisi real yang tidak sesuai dengan teori HO. Yang pertama adalah kondisi permintaan dan penawaran perdagangan yang senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya senantiasa berubah. Kemudian yang poin kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu perdagangan dan investasi. Kemudian yang ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Kemudian poin yang keempat, yaitu variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Baik, kita masuk ke kelemahan asumsi teori Hackers-Ohlin. Jadi asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi dapat lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa menerapkan model faktor endowment HO. Yang ketiga,
Asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional, adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan harga perdagangan internasional yang mengumpulkan relatif produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Hackers-Ohlin tetapi tidak mengurangi validitas model HO. Kemudian yang keempat, asumsi spesialis penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sesuai karena banyak negara yang masih dapat memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yang berjudul pengantar keuangan internasional, yang mana keuangan internasional ini serta bidang studi terkait lainnya terbagi menjadi 5 yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah international business, yang kedua adalah international trade, yang ketiga adalah international management, yang keempat adalah international marketing, yang kelima adalah international finance atau keuangan internasional. Baik, selanjutnya atau secara istilah atau terminologinya bahwa keuangan internasional ini merupakan nilai tukar mata uang asing, adalah nilai satu mata uang yang dipertukarkan dengan mata uang lainnya. Yang kedua, harga suatu mata uang tertentu dalam mata uang lain. Yang ketiga, nilai tukar antara rupiah dan dolar, berarti jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membeli $1. Misal jika rupiah 9.650 sama dengan 1 US dollar, artinya juga 0,000100363 US dollar sama dengan Rp1 atau 1 rupiah. Kemudian pengantar keuangan internasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah manajemen keuangan internasional. MKI mulai mendapat perhatian setelah globalisasi yang diindikasikan, setelah banyaknya negara yang melakukan perdagangan dan negara yang dipelopori oleh USA. Kemudian yang kedua, kondisi ini adanya kejenuhan pasar domestik, peluang pasar luar negeri dan faktor produksi di negara berkembang lebih murah. Yang ketiga, perluasan kegiatan perusahaan ini dilandasi oleh teori ekonomi klasik dari Adam Smith tentang alokasi pembagian kerja dalam abad ke-18 dan David Ricardo mengenai keunggulan komparatif abad ke-19. Kemudian kita masuk ke perkembangan global, yang mana perkembangan global terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah setelah berakhirnya PD2, Amerika melakukan program restorasi Eropa dan Jepang akibat kerusakan sarana dan prasarana ekonomi melalui Marshall Plan. Kemudian yang kedua, bangkitnya ekonomi Eropa dan Jepang akhirnya menguntungkan Amerika. Kemudian yang ketiga, aliansi investasi besar-besaran, klaim investasi besar-besaran akan membangkitkan ekonomi Eropa dan Jepang. Kemudian yang terakhir adalah liberalisasi perdagangan GATT atau disebut dengan General Agreement on Tariff and Trade, dimulai pada tahun 1948 yang beranggotakan 23 negara dan saat ini sudah lebih dari 23 negara dan 110 negara. Kemudian kita masuk materi berikutnya, yaitu regionalisasi versus globalisasi perdagangan dan investasi. Jadi yang pertama, keberhasilan kerjasama dalam GATT tak diragukan mencapai globalisasi perdagangan bebas karena GATT berkembang menjadi WTO dan pendekatan keputusannya lamban. Kemudian yang kedua, diatasi dengan regionalisasi dengan menghapus hambatan perdagangan di antara anggota, sehingga perjanjian regionalisasi merupakan alternatif pertama menuju perdagangan bebas global. Contohnya EFTA, NAFTA, dan AFTA. Kemudian transaksi internasional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bisnis yang terkait dengan transaksi tradisional impor dan ekspor. Produk yang dihasilkan domestik diekspor ke negara pembeli, malah produk luar negeri diekspor ke pasar domestik. Masalah keuangannya dan transaksinya menggunakan mata uang asing.
Kemudian yang kedua, bisnis multinasional terkait dengan upaya mendapatkan faktor produksi yang lebih kompetitif dari berbagai negara dan mencari lokasi produksi yang lebih dekat dengan konsumen dengan dukungan sarana dan prasarana yang akan menghasilkan biaya yang efisien. Masalah keuangannya. Masalah keuangannya adalah ekonomi, bisnis dan politik. Kemudian poin yang ketiga adalah bisnis internasional. Area dengan perluasan bisnis kantor pusat dengan membuka kantor representatif, distributor, agen dan bahkan kantor cabang yang lebih mandiri dioperasikan dan mengelompokkan perusahaannya di luar negeri. Masalah keuangan utama terkait dengan bisnis transnasional adalah pertimbangan investasi internasional. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu model siklus bisnis internasional. Yang pertama adalah tahap perusahaan domestik masih di peringkat industri baik dengan proteksi fiskal dari pemerintah dengan menerapkan pajak impor jika produk impor lebih tinggi dari produk domestik. Yang kedua adalah tahap 2 proteksinya mulai secara bertahap bila posisi perusahaan sudah remaja odol exchange. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga perusahaan sudah yang mampu berkembang menjadi dewasa sebagai mampu bersaing dengan bisnis internasional dari luar tanpa perlindungan dari pemerintah. Tidak jelas. Yang keempat adalah tidak jelas jangka waktunya setiap tahapan. Kemudian kita masuk ke dalam internasionalisasi domestik. Yang pertama adalah bisnis internasional, yang merupakan internasionalisasi dari bisnis domestik secara umum adalah segala kegiatan bisnis yang melewati batas-batas wilayah suatu negara. Yang kedua adalah jenisnya bisa perdagangan barang, investasi, portofolio, investasi langsung. Ketiga, dalam proses internasionalisasinya dapat dimulai dengan ekspor awal pasar ke luar negeri jenis dengan strategi alternatif atau internasionalisasi dan investasi langsung internasional penanaman modal asing. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh dalam bisnis internasional. Yang pertama, yang pertama adalah internal berasal dari dalam perusahaan internasional. Endogenous fokus pada proses pengambilan keputusan keuangan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, jalan keluar eksternal dari luar lingkungan perusahaan. Exogenous meliput pasar nilai tukar mata uang asing, lingkungan, dan bisnis internasional. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita memasuki materi sistem moneter internasional. Baik, dalam sistem moneter internasional yang pertama kita akan membahas terkait sejarah singkat sistem moneter internasional. Sejarah singkat sistem moneter internasional itu berawal dari sistem standar emas pada tahun 1821 sampai 1914. Cirinya negara yang menganut standar emas yang menentukan nilai mata uangnya dalam nilai emas. Kalau kita mensingkatkan sejarah standar emas, itu yang pertama pada 22 Desember 1717, Isaac Newton, pemilik percetakan uang logam Inggris, menetapkan harga emas dengan 3 pound 17 shilling 10,5 pence per ounce. Kemudian yang kedua, standar emas apabila negara-negara sepakat untuk membeli atau menjual emas dengan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan. Kemudian standar tukar emas. Standar tukar emas menetapkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang sentral dengan 35 dolar per ons emas dengan harga mana Amerika Serikat sepakat untuk membeli emas dari atau menjualnya kepada bank-bank sentral lain. Di keuangan mata uang sentralnya adalah AS, Amerika Serikat. Kemudian sistem Bretton Woods menjelaskan bahwa akuntansi sistem Bretton Woods pada tahun 1944 sampai 1976 adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari yang terorganisir di Bretton Woods.
New Hampshire pada tahun 1944. Konferensi ini merupakan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki beberapa fitur kunci yang melahirkan dua keuangan dunia, yaitu Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Sistem Bretton Woods dibentuk dalam rangka menyelesaikan pertarungan yang terjadi antara otonomi yang dimiliki oleh domestik dan stabilitas internasional. Namun dasar yang terdapat dalam sistem otonomi kebijakan nasional, nilai tukar tetap, dan kemampuan untuk mengubah mata uang satu nilai tukar yang saling bertolak belakang. Dan sistem penetapan kurs falas, dimana kurs tetap fixed exchange rate. Kurs tetap adalah nilai kurs mata uang dalam negeri yang ditentukan oleh pemerintah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika berdasarkan emas, artinya pemerintah menjamin mata uangnya dengan emas. Sebagai contoh, Rp8.000 sama dengan 1 dolar Amerika. Kelebihan dari sistem kurs ini adalah nilai tukar mata uang akan stabil, tetapi akan lemahnya pemerintah harus menyediakan cadangan devisa emas yang cukup besar untuk menjaminnya. Kemudian yang B, kurs mengambang. Nilai tukar atau nilai tukar itu mengambang. Kurs dan nilai kurs mata uang yang ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran mata uang asing. Dengan sistem kurs ini, nilai mata uang dalam negeri akan selalu berubah, bisa naik atau turun terhadap mata uang asing. Jika permintaan dalam negeri terhadap mata uang dolar Amerika naik, maka nilai dolar Amerika akan naik terhadap mata uang dalam negeri rupiah. Tetapi jika permintaan atau yang membeli dolar Amerika turun, maka nilai dolar Amerika juga akan turun. Sedangkan situasi penawaran atau yang menjual mata uang dolar Amerika, maka akibatnya nilai dolar Amerika akan turun. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dalam sistem kurs dan kurs ketinggalan rendahnya kurs mata uang ditentukan oleh tinggi rendahnya permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Kemudian yang C, kurs mengambang terkendali atau managed floating rate. Kurs dan terkendali kombinasi dari kurs tetap dengan kurs mengambang. Dalam sistem kurs ini, pemerintah bila dipandang perlu ikut campur tangan menstabilkan kurs. Jika kurs nilai terlalu tinggi sedangkan nilai rupiah terlalu rendah. Apabila nilai rupiah terlalu rendah terhadap dolar Amerika, maka pemerintah melalui Bank Indonesia akan menjual dolar Amerika di pasar uang untuk mengurangi laju depresiasi atau penurunan nilai rupiah agar nilai dolar Amerika menjadi turun. Kemudian faktor yang mempengaruhi falas. Jadi faktor yang mempengaruhi falas atau valuta asing, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs asing adalah faktor permintaan dan penawaran valuta asing, yang mana ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Yang pertama adalah tingkat inflasi, yang kedua adalah tingkat suku bunga, yang ketiga adalah tingkat pendapatan dan produksi, yang keempat adalah neraca pembayaran luar negeri, yang kelima adalah pengawasan pemerintah, yang keenam adalah perkiraan rumor dan isu spekulasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan sebagainya, saya pribadi mohon maaf. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.